Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan hadis yang ke-13. Hadis yang terakhir yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang ikhlas. Di antara hadis-hadis yang telah kami bacakan, hadis yang ke-13 ini termasuk hadis yang paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdirrahman, diriwayatkan dari Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Abdullah dan meridhai Umar. Qala Abi Abdirrahman atau Abdullah berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, intolaqa, telah bepergian siapa salah satu nafarin, 3 orang, miman, dari golongan orang, kana qablakum, yang keberadaannya sebelum kalian semua. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah pernah bercerita tentang 3 orang yang melakukan bepergian. 3 orang itu adanya pada zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta awahumul mabitu ila ghorin, sehingga 3 orang tersebut menginap di sebuah goa. Karena zaman dulu belum ada hotel, belum ada penginapan, sehingga kalau orang itu bepergian jauh, kemudian belum sampai di tempat tujuan, dia harus menginap. Itu salah satu tempat yang dijadikan tempat menginap adalah goa. Karena goa termasuk tempat yang aman. Aman dari badai pasir, aman dari kedinginan, aman dari kehujanan. Fatakhaluhu, kemudian 3 orang tadi masuk ke dalam goa. Fan hadarot sohrotun minal jabali, tiba-tiba terjadi bencana alam, bisa gempa atau tanah longsor, sehingga meluncurlah batu yang cukup besar dari puncak gunung. Fasaddat alaihimul ghoro, sehingga batu yang besar tadi menutup pintu goa tadi, sehingga orang 3 tadi itu tertahan di dalam goa, dan batunya cukup besar sehingga kalau cuma didorong 3 orang nggak bakalan bergeser. Faqalu, kemudian 3 orang itu berkata, ngobrol sama temannya, innahu, sesungguhnya, layunjikum, tidak akan bisa menyelamatkan kalian, min hadhi sohroti, dari batu besar yang menutup pintu goa ini, illa antada'ullaha ta'ala, kecuali jika kalian bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong, membebaskan dari terjebak di dalam goa yang tertutup oleh batu besar tadi, kecuali jika 3 orang itu mau bermohon kepada Allah. Bermohonnya bisolihi a'malikum, dengan tawasul menggunakan amal soleh. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tawasul menggunakan amal soleh. Secara ringkas begini, tawasul menggunakan amal soleh itu seseorang ketika dia punya hajat, sebelum dia mohon kepada Allah agar hajatnya itu terpenuhi, dia terlebih dahulu berbuat amal soleh. Jadi berbuat baik dulu, kemudian setelah itu baru bermohon kepada
Allah. Itu namanya tawasul menggunakan amal soleh. Qala, berkata sapa rajulun, salah seorang minhu dari 3 orang tadi. Dia berdoa demikian. Sebelum berdoa itu dia bercerita, menceritakan tentang amal soleh yang pernah dia lakukan. Allahumma, ya Allah, kanali abawani syekhoni kabironi. Saya memiliki 2 orang tua yang sudah sangat sepuh, sudah lanjut usia. Wa kuntu la'abiku qablahuma ahlan wala malan. Dan kebiasaanku sebagai bukti baktiku kepada kedua orang tua, aku tidak pernah memberi makan kepada keluargaku maupun kepada pembantuku sebelum aku terlebih dahulu memberi makan kepada kedua orang tuaku. Ini salah satu adab anak kepada orang tua. Dia tidak akan makan sebelum orang tuanya. Kalau saya masih mengalami masa-masa seperti itu. Jadi zaman saya kecil itu sudah menjadi adat kebiasaan kalau makan, ya, anak itu baru makan kalau orang tuanya sudah makan terlebih dahulu. Artinya yang paling diambilin duluan itu bapaknya atau ibunya, baru kemudian anaknya. Kalau ada anak makan mendahului orang tuanya, atau yang muda makan lebih dulu daripada yang tua, itu sudah dianggap sebagai su'ul adab, perilaku yang tidak baik. Itu dulu. Kalau sekarang siapa aja. Sekarang nilainya seperti itu sudah bergeser, ya. Sekarang kalau makan yuk makan aja, siapa yang lapar langsung makan, itu tidak pernah nunggu apakah ini bapaknya udah makan atau belum, ibunya udah makan atau belum, itu tidak pernah mikir anak sekarang. Yaitu dampak dari generasi milenial yang begitu, ya. Kalau kita dulu, ya, makan bersama keluarga itu tidak berani yang muda mendahului yang tua, kayak di hadis ini. Jadi dia tidak akan beri makan kepada anaknya, istrinya dan pembantunya sebelum dia beri makan kepada kedua orang tuanya. Nah, fana abi tolabu sajari. Pada suatu hari aku sedang mencari kayu bakar. Ya, rupanya dia bukan orang yang kaya, dia orang yang kerjaannya itu cari kayu bakar kemudian dijual. Yauman, pada suatu hari, falam aruh alaihima hatanama. Karena nyari kayunya ini agak jauh, ya. Ketika saya pulang ke rumah, itu ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur, ya. Jadi barangkali dia nyari kayunya itu habis zuhur, ya. Nyampe rumah itu orang tuanya sudah tidur karena nyarinya jauh, ya. Kalau nyarinya dekat kan mungkin sebelum maghrib udah nyampe rumah, ini nyarinya kayu itu jauh, sehingga ketika nyampe rumah kedua orang tuanya sudah tidur, padahal belum makan. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka kemudian aku memerah untuk keduanya, yaitu susu, ya. Jadi kebiasaan dia untuk makan sore itu dia selalu ngasih minum susu kepada kedua orang tuanya. Cuma pas dia pulang orang tuanya sudah tidur, tapi dia tetap pergi ke kandang kemudian memerah susu. Fawajatuhuma naimaini, setelah aku selesai memerah susu, ya, mungkin dapat 2 gelas atau 2 mangkok, ternyata kedua orang tuaku sudah tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku tidak berani untuk membangunkannya karena nampaknya dia sudah sangat ngantuk, kecapean, sehingga tidurnya tampak nyenyak, sehingga sang anak ini tidak berani membangunkannya. Wa an abiqa qablahuma ahlan aw malan. Selain itu aku juga tidak berani memberi makan kepada keluargaku dan pembantuku sebelum aku memberi minum kepada kedua orang tuaku, padahal orang tuaku sudah tertidur. Akhirnya apa yang aku lakukan? Falabistu, maka semalaman aku, wal qadahu, sedangkan gelas, ya, atau mangkok itu ala yadi, tetap aku pegang.
Antadhiru, aku menunggu istiqadhahuma, keduanya bangun. Jadi betapa payahnya ya. Kalau kita bayangkan pulang kerja nyari kayu bakar, nyampe rumah ternyata kedua orang tuanya sudah tidur. Dia memerah susu, setelah susu itu siap untuk diminumkan, rupanya orang tuanya tidurnya semakin nyenyak sehingga dia tidak berani dan tidak suka untuk membangunkannya. Sementara dia sendiri juga sedang lapar, sedang haus. Anak dan istrinya juga sedang lapar dan haus. Bahkan pembantunya pun juga sedang haus. Tapi dia tetap tidak berani minum sebelum memberi minum kepada kedua orang tuanya. Nah, sehingga dia nunggu terus itu, ya. Bapak ibunya tidur, dia nungguin sambil memegang mangkok atau gelas yang berisi susu. Dan itu terjadi hatta barikol fajru, sampai datang waktu subuh. Lama, Pak, ya. Semalam suntuk. Ya, semalam suntuk dia megang gelas sambil nunggu, barangkali nanti sewaktu-waktu bapak ibunya bangun terus disuapin. Rupanya bapak ibunya nggak bangun-bangun, nyenyak banget tidurnya itu. Sehingga sampai datang waktu fajar, itu waktu subuh. Nah, wasibyatu yatadoguna inda kodami, sedangkan anak kecilku saat itu sudah rewel karena dari kemarin sore dia belum makan, ya, dia udah haus, lapar, dia rewel menggoyang-goyang kakiku. Nah, kayak umumnya anak ya, minta makan, minta minum kan dia rewel. Nah, karena anak yang kecil ini rewel, akhirnya kedua orang tuanya jadi bangun, ya. Fastaiqadha fasyariba ghabuqahuma. Akhirnya karena cucunya rewel, akhirnya kedua kakek nenek ini kemudian bangun. Begitu bangun, langsung sama anak tadi itu, ya, disuapin. Nah, disuapin sampai kenyang, sampai minum puas. Nah, itu amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak. Diceritakan dulu amal solehnya itu, kemudian dia baru berdoa. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Jika aku melakukan semuanya itu dalam rangka mengharapkan ridhomu, fafarij anna, maka bukakanlah dari kami ma nahnu fihi, yang kami tertahan di dalamnya, min hadhihi sohroti, sebab pintu goa tertutup batu. Jadi setelah menceritakan amal solehnya dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia baru berdoa, ya Allah, jika kebaikan yang aku lakukan itu niatku adalah mencari ridhomu, maka aku mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari musibah ini, keluarkanlah kami dari goa ini. Fanfarojat syai'an, akhirnya batu yang besar itu sedikit bergeser, cuma sedikit, Pak, belum sampai terbuka, hanya sedikit bergeser, tapi sudah lumayan. Kenapa? Dengan batu ini bergeser, otomatis dia kan dapat cahaya dari luar, sehingga sudah tidak terlalu pengap lah, ya, tidak terlalu pengap, karena dia sudah dapat pancaran cahaya dari luar gua, karena pintu guanya sudah sedikit terbuka. Nah, itu orang yang pertama seperti itu. Nah, la yastati'una, mereka tidak mampu al-khuruja, untuk keluar minhu, dari gua. Ya, jadi baru bergeser sedikit. Terus akhirnya orang yang kedua juga berdoa. Qolal akhir, kemudian orang yang kedua dia berkata atau berdoa. Dia sebelum berdoa sama dengan yang pertama tadi, dia menceritakan kebaikan yang pernah dia lakukan atau keburukan yang tidak jadi dilakukan. Karena yang namanya taat itu tidak mesti dalam bentuk melaksanakan perintah. Menjauhi larangan itu juga bagian dari taat. Nah, kalau yang pertama tadi itu ceritanya orang yang menjalankan ketaatan, menjalankan perintah. Kalau yang kedua ini nanti ceritanya orang yang tidak jadi melakukan larangan. Ya. Allahumma, ya Allah, innahu kanat liya ibnatu amin, sesungguhnya aku memiliki
anak perempuan pamanku. Jadi punya saudara, statusnya itu anak perempuannya paman, jadi saudara sepupu. Kanat ahabun nasi ilayya, dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Di rupanya dia naksir anak pamannya, ya. Dia jatuh hati kepada anak perempuan pamannya, ya, saudara sepupu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha, aku mencintai anak pamanku itu ka asyaddu ma yuhibbur rajulun nisaa, sebagaimana seorang laki-laki yang mencintai wanita, bahkan sangat, ya, sangat menaruh hati, sangat mencintai anak perempuan pamannya tadi itu. Fa aradtuha ala nafsiha, kemudian aku menyampaikan maksudku itu kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Famtana'at minni, dia menolakku. Di rupanya anak perempuan pamannya ini tidak mau, ya, tidak mau. Hatta alamat biha sanatun minasinina, sampai suatu hari terjadi masa paceklik. Masa paceklik itu masa yang sulit untuk mendapatkan makanan. Kita yang pernah tinggal di desa dulu itu masih pernah, ya, mengalami masa paceklik. Masa paceklik itu biasanya terjadi sesudah musim tanam sambil nunggu masa panen. Karena dulu itu nanam padi itu paling cepat panennya itu 6 bulan. Sehingga maksimal setahun itu kalau berhasil hanya panen 2 kali. Nah, kalau sekarang dengan teknologi pertanian yang sudah canggih, 3 bulan itu sekarang sudah panen, Pak. Ya, 3 bulan itu sudah panen. Nah, kemudian paceklik itu terjadi biasanya kalau pas lagi gagal panen. Sudah ditunggu 6 bulan ternyata gagal panen. Gagal panennya itu bisa karena kekurangan air sehingga kekeringan, atau bisa juga karena diserang hama. Kalau zaman saya kecil itu masih ada hama wereng atau tikus, sehingga hasil pertanian yang diharapkan untuk makan, jatah makan pada bulan-bulan berikutnya itu ternyata gagal panen. Akhirnya musim paceklik. Kalau sudah musim paceklik itu sulit mendatangkan atau mencari makanan itu dulu. Ya, kalau sekarang pertama teknologi pertanian sudah cukup canggih, 3 bulan sudah panen sehingga hampir tidak ada masa paceklik. Bahkan untuk saat ini itu kalau kita nunggu masa panen, kok kita kekurangan beras, bisa mendatangkan beras dari luar negeri, gitu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Karena umumnya selalu yang terjadi itu setiap masa panen akhirnya harga pertanian anjlok, bukan jatuh, anjlok. Kasihan petaninya karena kalah bersaing dengan beras dari luar negeri. Jadi ada positifnya dan negatifnya. Jadi kalau Bapak menuntut supaya hasil pertanian itu murah, Pak, itu sebenarnya kasihan petaninya, Pak. Ya, kasihan petaninya. Jadi orang-orang yang nuntut supaya harga beras murah itu pasti dia tidak pernah jadi petani. Ya, kalau dia pernah jadi petani, dia tidak akan menuntut harga beras itu murah. Ya terjangkau itu aja lah, ya. Karena petani itu andalannya cuma hasil pertanian. Kalau kemudian setiap panen kemudian terus harganya jatuh kan kasihan. Ya. Sampai kemudian dibuangin, ya. Karena setiap panen bawang merah harganya murah dibuang. Hari ini itu di kampung-kampung tomat, cabai itu murah sekali. Sampai enggak dipetik. Karena ongkos metiknya lebih mahal daripada harga barang yang hasil panennya. Nah itu sekarang itu gitu, ya. Memang sekarang tidak ada masa paceklik, tapi ya tadi itu ada positifnya, ada negatifnya. Baik, karena terjadi musim paceklik akhirnya si wanita tadi fajaat nih, dia mendatangiku, ya, karena kepepet, dia nggak punya makanan, dia kelaparan. Akhirnya si wanita yang ditaksir tadinya menolak itu, dia justru kemudian mendatangiku, kata orang yang kedua tadi. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin. Kemudian dia aku kasih uang 120 dinar. 120 dinar itu uang kepeng
tapi terbuat dari emas, Pak. Dari emas, ya. Jadi kalau satu kepeng itu, satu dinar itu 4,5 gram kali 120, berapa gram itu? Banyak kan? Ya, banyak aja lah daripada ngitung kelamaan. Ya. Jadi satu dinar itu 4,25 gram. Jadi ini 120 dinar uang emas. Nah, tapi syaratnya, ya, ala antukholiya baini wa baina nafsiha. Aku mau ngasih kalian duit 120 dinar, tapi syaratnya kamu harus mau menyepi bersama aku. Tahu kan maksudnya, ya? Ini bahasa orang dewasa, bahasa 17 tahun ke atas. Jadi kalau nggak paham ya kebangetan. Ya. Dia ngasih duit 120 dinar, tapi syaratnya dia harus mau berduaan bersama orang yang ngasih tadi itu. Nah, fafa'alat, karena wanita ini kepepet, terdesak, terpaksa, akhirnya dia nurut. Padahal dulu waktu kondisi normal dilamar aja dia menolak. Tapi ini karena tadi itu, ya, kena dampak dari musim paceklik, akhirnya dia nurut, mau berduaan bersama yang ngasih duit tadi itu. Saya pesan kepada ibu-ibu, kalau sedang kesulitan uang kemudian ada laki-laki menawarkan bantuan, harus waspada. Ya, ada udang di balik rempeyek. Ya. Jadi dia ngasih uang 120 dinar, tapi syaratnya harus mau berduaan bersama dia. Dan dia terpaksa mau. Nah, hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku sudah menguasainya, artinya si wanita itu benar-benar sudah pasrah, diapain aja sudah nurut karena terpaksa tadi itu, ya, akhirnya nurut. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, falamma qa'attu baina rijlaiha. Ini bahasanya, sekali lagi ini bahasanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah usia 17 tahun ke atas. Ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya, ya, tahu kan ya maksudnya? Ketika aku sudah duduk di antara dua kakinya. Atau kalau bahasa saya ketika menjelaskan di hadapan anak-anak, karena anak-anak kan penyuka bola. Saya kasih contoh begini. Ibaratnya bola itu sudah ada di depan gawang dan kipernya sudah menyerah, sehingga begitu tendang langsung masuk. Ya, begitu ditendang langsung masuk. Maksudnya begitu. Tiba-tiba qalat, wanita itu berkata, ketika tinggal menendang bola tadi itu, ya, dia berkata begini, ittaqillaha, takutlah kepada Allah. Wah, langsung kaget ya. Nah, wala tafut di khotama illa bihaqqihi, janganlah kalian melepas cincin kecuali dengan haknya. Bahasanya ini bahasa sindiran, ya, bahasa sindiran. Ini perlu kecerdasan untuk memahami seperti ini. Takwalah kepada Allah, janganlah kau melepas cincin kecuali dengan haknya. Itu kalau bahasa vulgarnya, bertakwalah kepada Allah, jangan kau jebol keperawananku. Itu maknanya begitu. Kecuali dengan hak. Artinya melalui cara yang halal. Begitu wanita mengatakan seperti itu seketika laki-laki tadi langsung sadar, ya, langsung sadar. Fansoroftu anha, kemudian aku tinggalkan dia. Padahal tadi itu tendang bola langsung masuk, nggak jadi, Pak, ya, nggak jadi. Nah, padahal sudah sangat dramatis itu. Ya, sudah sangat dramatis. Keadaannya itu sudah sangat dramatis. Tapi begitu diingatkan ittaqillaha, takwalah kepada Allah, jangan kau lepas segel dengan cara yang tidak benar. Wa ya ahabun nasi ilayya, padahal terus terang dia itu adalah orang yang paling aku cintai. Rasa cintanya masih ada, tapi rasa takwanya kepada Allah itu bisa mengalahkan segala-galanya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya itu, ya. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan uang
120 dinar yang aku berikan kepadanya tidak aku minta lagi, udah aku berikan secara tulus ikhlas. Di pada mulanya dia mau memberi itu dengan imbalan mau digauli, ya, dengan imbalan mau digauli. Tapi begitu dalam kondisi yang sudah sangat tadi itu, ya, tiba-tiba si wanita itu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau lepas segel dengan cara yang tidak benar. Akhirnya langsung sadar, nggak jadi itu, nggak jadi nendang bola, ya. Bahkan uang yang sudah diberikan juga tidak diminta lagi, ya. Mungkin kalau orang lain bisa saja karena nggak jadi terus uangnya diminta lagi, ini enggak, atau diminta sebagian juga tidak. Udah 120 dinar diberikan semua, kemudian dia meninggalkannya padahal dia sangat mencintainya. Yaitu kebaik atau yang saya sampaikan tadi, yaitu bentuk ketaatan, yaitu meninggalkan yang dilarang pada saat yang sudah sangat menentukan, ya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, jika aku melakukan semua itu karena mengharap ridhomu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah kami dari jebakan gua ini. Nah, fan farojat, kemudian bergeserlah apa sohrotu batu yang besar tadi. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha, tetapi mereka belum mampu untuk keluar dari gua. Jadi cuma bergeser lagi, tapi bergesernya ini ya sudah lumayan. Kalau tadi hanya sekedar dengan bergeser itu dia bisa menerima cahaya, kalau sekarang mungkin tangannya sudah bisa keluar tapi badannya belum bisa. Baru orang yang ketiga sekarang, ya. Wa qala salisu, kemudian yang ketiga dia berdoa, Allahumma ya Allah, istajartu ujaro'a, aku pernah memperkerjakan beberapa karyawan, nah, wa a'taituhum ajrohum, dan aku selalu membayar gaji mereka tepat waktu. Ghairu rajulin wahidin, kecuali satu orang, tarokal ladzi lahu, yang mereka itu waktu gajian dia nggak masuk, bahkan kemudian setelah itu dia pergi, nggak tahu pergi kemana, ya. Jadi yang ketiga ini dia orang kaya, punya beberapa karyawan, punya beberapa pekerja, dan dia disiplin menggaji pekerjanya sesuai dengan perjanjian. Bayarlah buruhmu sebelum kering keringatnya, itu maknanya bayarlah buruhmu sesuai dengan perjanjian. Ya, kalau harian ya harian, tiap hari dibayar, kalau mingguan ya mingguan, kalau bulanan bulanan. Itu namanya menggaji buruh sebelum keringatnya. Nah, tapi ada satu orang yang waktu gajian itu dia nggak datang, ya, dia malah pergi, nggak tahu kemana. Akhirnya jatah gaji dia itu belum diambil. Wa dhahaba fasamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwalu. Akhirnya jatah gaji dia itu oleh juragannya tadi, oleh majikannya itu dikembangkan, Pak. Ya, misalkan dia kerja 1 bulan gajinya berapa, dibelikan kambing. Kambing itu kemudian beranak pinak, tidak hanya sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, ya. Sampai dalam cerita kambingnya itu sudah memenuhi antara 2 gunung, ya, lembahnya, saking banyaknya, ya. Kemudian faja'ani ba'takhinin, kemudian setelah beberapa tahun, ya, setelah beberapa tahun kemudian karyawan yang dulu waktu gajian dia nggak ada itu, dia datang untuk menagih gajinya. Faqala, kemudian dia berkata, ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah, ati ilayya ajri, berikanlah gajiku yang 1 bulan dulu itu. Fakultu, kemudian aku menjawab, kulu mataro min ajrika minal ibili wal bakori wal gonami war rokiki. Nah, ketika karyawan ini minta gaji, dia bilang begini, itu gajimu sekarang sudah berubah jadi kambing, sapi, unta, plus para pembantunya itu semuanya menjadi milikmu itu. Dan itu kambing untanya itu sudah memenuhi antara 2 gunung, saking banyaknya, karena sudah bertahun-tahun ini, ya. Ini saking hebatnya si majikannya, ya. Jadi gaji karyawannya yang tidak diambil itu dikembangkan sehingga begitu karyawannya minta gaji diberikan semuanya. Faqala, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai majikanku, la tastahzi'u bi,
jangan kau mentertawakan aku. Jadi ketika dikasih tahu, ya udah itu gajimu, itu semua kambing, semua kerbau, semua itu milikmu semua itu malah jangan begitu, jangan mengejekku. Nah, dikiranya itu hanya pura-pura. Fakultu, kemudian aku berkata, la astahzi'u bika, aku tidak mentertawakan kamu, ini beneran, ini tidak bercanda. Gajimu dulu 1 bulan itu sudah aku berikan kambing, kemudian beranak pinak, sekarang itu jumlahnya sudah ratusan bahkan ribuan, itu milikmu semua ya. Fakhadahu kullahu, begitu sudah dikasih tahu seperti itu, ternyata semuanya diambil, Pak ya. Jadi karyawannya ini juga ada kurang ajarnya ya. Ada kurang ajarnya. Tadi bilangnya pas dikasih tahu itu semua gajimu, jangan tertawa, jangan bercanda lah. Begitu bener ini tidak bercanda, itu gajimu semua itu, diambil semua, satu pun tidak disisakan ya, satu pun tidak disisakan ya. Fa akhadahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Jadi kemudian diambil semua, majikannya itu satu aja nggak disisain ya, diambil semua. Ya memang secara fikih ya halal, tapi ya masa orang itu nggak punya perasaan sih. Nah, masa sudah dikembangkan begitu banyak kok ya diambil semua. Tapi ya ikhlas aja, wong memang dari awal niatnya ini mengembangkan gaji karyawan. Nah, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhika, jika aku melakukan semua itu karena mengharap ridhamu, fafruj anna ma nahnu bihi, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fan farajat sohratu, akhirnya batu itu benar-benar bergeser sehingga pintu gua terbuka lebar. Fakharaju, kemudian mereka keluar yamsuna ya, mereka bisa keluar dengan selamat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu cerita yang disampaikan oleh Rasulullah. Cerita ini terjadi jauh sebelum Rasulullah diutus oleh Allah. Nah, kita harus meyakini bahwa cerita itu adalah benar. Kenapa? Karena yang menceritakan Rasulullah itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah ngomong berdasarkan nafsu. Apa yang diceritakan, apa yang disampaikan itu semuanya berdasarkan wahyu. Rasul itu sifatnya sidik, amanah ya, jujur dan dapat dipercaya. Maka orang tidak boleh meragukan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kalau ragu, syahadatnya batal. Nah, maka hadis ini pula oleh para ulama dipahami sebagai dalil ya, kita dibolehkan doa tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau kita punya keinginan, punya hajat, sebelum kita mohon kepada Allah, berbuat baik dululah. Apa saja bentuknya, yang penting berbuat baik. Termasuk yang sudah menjadi budaya masyarakat kita, kalau mau hajatan dia ngundang saudara kanan kiri, teman, kerabat, tetangga diundang, semuanya diajak makan bersama. Setelah makan bersama kemudian diajak berdoa. Nah, ngasih makan itu termasuk amal soleh ya, ngasih makan itu termasuk amal soleh. Menghormati tamu itu termasuk amal soleh. Nah, setelah beramal soleh dalam bentuk menghormati tamu, memuliakan tamu, ngasih makan orang-orang yang datang ke rumahnya, kemudian dia baru berdoa kepada Allah. Maka hadis ini pula bisa dijadikan dalil ya, tradisi kita suka selamatan ya, kita kalau mau punya hajat apa aja kan suka selamatan dulu kan ya, undang sanak saudara, kerabat, teman, diajak makan-makan, kadang juga ditambah lagi undang anak yatim, itu kan semuanya kebaikan. Melakukan kebaikan-kebaikan dulu, baru kemudian mohon kepada Allah agar hajatnya dikabulkan sesuai dalam hadis tadi itu. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.